Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih hari ini? Halo Halo, Mas, halo. Em, Alhamdulillah baik nih. nah, baik-baik, sebelum kita Alhamdulillah. mulai diskusi hari ini, lebih baik kita perkenalan dulu nggak sih? Ayo Mas Evil, silakan perkenalan duluan. Oke. Halo rekan-rekan, perkenalkan nama saya Cecilia Rafah-Dinisa Putri. Saya asal dari Jakarta dan penempatan di BPTD Wilayah 4 Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Lanjut Mas Hasin. Oke, perkenalkan nama saya Ismail Hashimi Bisono. Saya asal dari Semarang. Untuk penempatan saya di Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 wilayah Jawa bagian tengah. Oke, nah dengan saya sendiri, Muhammad Faris Rangbamas, asal Kota Bukit Tinggi, penempatan nantinya di Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Oke, nah hari ini kita akan melaksanakan diskusi bersama nih, yang akan membahas beberapa hal, diantaranya yaitu wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan dalam membela negara. Nah, langsung aja kita mulai dari wawasan kebangsaan. Nah, kira-kira nih Mbak Sevil, menurut Mbak Sevil apa sih wawasan kebangsaan itu? Oke. Wawasan kebangsaan itu adalah sebuah cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari 4 konsensus dasar dalam berbangsa dan bernegara. Konsensus dasar ini sebagai pilar-pilar pendiri bangsa. Kira-kira dari Mas-Mas nih ada yang tahu nggak 4 konsensus dasar itu apa? Ayo, ada yang tahu Apa ya? nggak? Mungkin saya pernah baca-baca itu ada Pancasila kalau nggak salah ya. Iya benar, salah satunya Pancasila. Jadi 4 konsensus dasar itu yang pertama ada Pancasila. Yang kedua ada Undang-Undang 1945. Yang ketiga itu ada NKRI dan yang keempat ada Bhinneka Tunggal Ika. Nah, satu-satu kita coba bahas ya. Yang pertama itu Pancasila. Pancasila itu merupakan ideologi dan dasar negara. Kira-kira Mas-Mas nih masih hafal Pancasila kan? Masih Iya, dong. pasti dong. Kira-kira Pancasila tuh ada berapa silanya coba? Ada 5. Ada 5. Ada 5. Betul sekali. Jadi Pancasila itu sebagai ideologi dan dasar negara. Pancasila memiliki fungsi yang sangat fundamental. Pancasila sebagai dasar filosofis dan sebagai perilaku kehidupan. Pancasila juga merupakan falsafah negara atau pandangan dan cara hidup bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila ini dijadikan sebagai landasan bersama dan sebagai fondasi serta cita-cita berdirinya negara Indonesia merdeka. Nilai dasar Pancasila ini itu biasanya berupa nilai-nilai atau asas-asas yang bisa diterima sebagai dalil yang bersifat mutlak. Nilai dasar ini merupakan sesuatu yang benar dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Nah, nilai dasar dari Pancasila ini ada 5. Yang pertama, nilai ketuhanan. Yang kedua itu nilai kemanusiaan. Yang ketiga, nilai persatuan. Yang keempat, nilai kerakyatan. Dan yang kelima adalah nilai keadilan. Seluruh warga negara ini wajib memahami, meyakini, dan melaksanakan kebenaran nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Nah, yang kedua, itu ada Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan gagasan dasar dari hukum dasar tertulis atau konstitusi pemerintahan negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan dasar pembentukan negara dan juga sebagai sumber hukum dari bangsa Indonesia. Yang ketiga itu ada Bhinneka Tunggal Ika. Kira-kira Mas nih tahu nggak arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Siapa kira-kira yang tahu? Berbeda-beda tapi tetap satu. Benar itu. Ya nggak sih? Kita beda tapi bisa jadi satu, ya enggak?
Iya, betul. Iya, Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan semboyan negara Indonesia. Dia Bhinneka Tunggal Ika itu ada di kaki lambang bangsa Indonesia, yaitu burung Garuda. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu diambil dari bahasa Sanskerta atau bahasa Jawa kuno. Artinya itu Bhinneka artinya itu beragam atau berbeda. Tunggal itu artinya satu dan ika itu artinya itu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, semboyan ini sebagai simbol persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika ini juga merupakan semboyan negara untuk membentuk dan menanamkan masyarakat tentang keberagaman dari bangsa Indonesia. Dan yang terakhir itu ada NKRI. NKRI di sini sendiri maksudnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atau Negara Kesatuan Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan dan berbentuk sebuah republik. Untuk tujuan NKRI sendiri ada dalam pembukaan Undang-Undang 45 di alinea keempat. Itu ada 4 tujuan. Yang pertama, untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, kira-kira Mas-mas nih ada yang tahu nggak? Bendera negara Indonesia itu warnanya apa? Merah Merah putih. putih. Nih. Iya, benar. Sama kayak pakaian yang kita pakai sekarang kan, merah dan Iya, putih. betul. Iya, Iya. betul. Kalau untuk lagu kebangsaan, siapa yang tahu? Indonesia Indonesia Raya. Raya. Nah, benar sekali. Apalagi banyak. Nah, salah satu contoh dari wawasan kebangsaan itu adalah mencintai produk dalam negeri. Nah, kira-kira Mas-mas nih ada nggak satu merek yang yang sering dipakai gitu dalam keseharian, merek-merek dalam negeri? Ada yang bisa sharing? Siapa dulu nih? Mungkin dari Boleh Mas Mas Faris Hashim dulu, dulu, silahkan. boleh Mas Faris dulu. Oh ya udah, boleh. Kalau saya pribadi ya, lumayan banyak sih menggunakan produk-produk lokal. Apalagi sering dia pakai itu kayak tas atau sepatu gitu, jaket gitu kan. Salah satunya itu kalau sepatu ada merek Ventela, kalau tas itu ada nama Studio. Nah, kalau menurut saya ya, produk lokal itu nggak kalah bagus gitu kualitasnya sama produk-produk impor gitu. Dan ya dengan harga yang lebih terjangkau mungkin kita bisa mendapatkan kualitas yang mungkin lebih dari produk-produk dari luar negeri gitu. Kira-kira itu Bener sih banget tuh beberapa. Mas. Kalau Mas Hashim sendiri? Kalau dari saya itu, seingat saya ada dua produk ya. Yang satu tas, tadi kebetulan sama dengan Mas Haris, nama studio. Kemudian Nama untuk yang, Studio. iya, itu kualitasnya juga bagus ya, dengan harga yang cukup terjangkau, tapi kualitasnya juga bagus. Kemudian ada dompet itu merek Waltz, itu juga kualitasnya bagus, menurut saya bagus sekali sih, dan sampai sekarang masih awet, sudah bertahun-tahun pakai. Ya itu juga, Wah, itu sih, selain mungkin bisa menjadi sebuah kebanggaan menggunakan produk lokal ya, itu bisa juga apa menjadi apa sebagai tambahan untuk apa meningkatkan perekonomian di masyarakat, terutama untuk masyarakat Indonesia. wah, memang nih sebagai anak muda tuh kita memang harus bangga untuk pakai sama produk lokal Indonesia. Saya boleh sharing sedikit. Ada nih beberapa berita tentang arahan Bapak Presiden terkait dengan untuk belanja produk-produk lokal. Iya. Oke.
Kelihatan nggak nih rekan-rekan? Udah. Kelihatan? Ya, jadi Bapak Presiden kita, Pak Jokowi ini memberikan arahan kepada kita nih untuk belanja produk-produk dalam negeri. Nah, salah satu wujudnya itu kemarin beliau itu membuka sebuah pameran Inacraft. Kira-kira Mas-Masnya tahu nggak pameran Inacraft ini apa? Baru denger sih Baru kayaknya. dengar ya? Gimana? Iya, ya baru dengar Hmm, juga. Iya, baru denger memang. sih Soalnya kayaknya. biasanya yang senang pameran gini nih ibu-ibu dan cewek-cewek nih biasanya. Iya, Emang Shopping-shopping pameran eh, apa biasanya tuh, ini. Mbak? benar. Pameran Inacraft ini merupakan pameran kerajinan terbesar di Indonesia. Pameran Inacraft ini sebagai wadah dari seluruh pengrajin Indonesia untuk memperkenalkan kerajinan-kerajinan mereka, untuk memperkenalkan budaya-budaya mereka. Jadi di sana itu banyak sekali kerajinan-kerajinan Indonesia yang ditampilkan, yang dijual untuk diperkenalkan kepada kita-kita sebagai warga Indonesia, juga kepada orang-orang luar yang datang ke pameran, gitu. Eh, Kalau nggak salah, terakhir pamerannya itu di tanggal 23 sampai dengan 27 Maret 2022. Itu rame loh. Hmm. Hmm, Coba kalau tahun depan ada lagi, barangkali Mas-Mas ini bisa datang lah ya iya. Boleh ke sih. pameran Inokra. Boleh, boleh, boleh. Nah, iya. Salah satu ini juga mungkin kita bisa mempromosikan produk-produk dalam negeri ini lewat media-media sosial kita gitu kali ya. Nah, dari media sosial ini Nah, juga kita bisa mempromosikan. Nah, kira-kira Mas Hashim, ada nggak Hmm, sih mungkin yang bisa di-sharing tentang promosi dari media sosial tentang produk lokal Indonesia gitu? ya. Oke, mungkin saya akan sedikit sharing ya tentang media sosial ini. Tapi mungkin sebelumnya saya akan tanya ke Mas Mbak dulu nih. Kira-kira Boleh. media sosialnya pada punya apa aja ya? Mungkin dari Mas Faris dulu. ya kalau saya sih lebih memilih ya untuk menggunakan sosial media itu kayak Instagram, em, TikTok. Kalau misalnya menghabiskan waktu luang ya TikTok gitu kan. Kalau Instagram kan kita bisa melihat lebih ke visual gitu, memanjakan mata kita gitu kan. Paling itu sih ya. Ada satu lagi itu Twitter. Hmm. Paling itu sih. Kalau dari Mbak Sevil gimana? Kalau saya sih lebih prefer ke Twitter ya, karena Twitter kan isinya tulisan. Terus jadi kita bisa sharing itu lewat tulisan. Jadi saya lebih senang tulisan sih daripada visual Hmm. gambar. Nah, Gitu. Oke. ketika Mas Mbak sekalian ini bermain media sosial tuh tentunya kadang ada lihat kan, pasti postingan, oh ini ada promosi-promosi produk apa gitu ya. Nah, dalam Iya, promosi itu tentunya sangat bermanfaat untuk khususnya untuk UMKM seperti itu. Nah, dalam bermedia sosial ini juga menjadi salah satu itu ya, isu kontemporer yang sedang hangat mungkin saat ini. Sebelumnya mungkin saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu isu kontemporer ya. Jadi isu-isu kontemporer itu adalah isu-isu yang mungkin sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat, mungkin secara garis besar seperti itu. Nah, salah satu apa, isu-isu strategis kontemporer yang mungkin marak di Indonesia ya, mungkin salah satunya ada korupsi, narkoba, terorisme dan radikalisme, kemudian ada money laundering, ada proxy war, dan kemudian ada lagi kejahatan miscommunication ya. Ya, mungkin saya akan ambil contoh di kejahatan miscommunication ini yang paling mudah terjadi dan bisa memberikan dampak yang cukup negatif ya, terutama untuk pengguna media sosial. Nah, jadi tentunya Mas Mbak semua kan pasti itu ya pernah melihat kayak postingan ujaran kebencian seperti itu ya, terutama waktu kayak Iya. pemilu kemarin. Nah, kira-kira dari Mas Mbak ini kemarin ikut-ikutan nggak tuh waktu ada ujaran kebencian seperti itu, atau gimana tanggapan dari Mas Mbak? Kalau saya pribadi ya nggak mungkin ikut-ikutan kayak gitu ya, karena ya
apa gunanya kan, karena itu menyebarkan, sama aja kayak menyebarkan energi positif gitu. Lebih baik kita diam dan melakukan ya aktivitas positif lainnya gitu kan, dibanding dengan menyebar kebencian seperti itu, apalagi di sosial media. Itu sih kalau menurut saya. Kalau menurut saya sendiri, mungkin kita harus lebih bijak kali ya, Mas ya. Kalau untuk ikut-ikutan kayaknya enggak deh. Terima kasih. Iya, Iya, betul. soalnya kemarin juga eh, kadang gini, dalam kita bermedia sosial ini kan itu ada dari anak kecil, ada dari mungkin remaja, orang dewasa, itu yang bahkan kadang tuh jarinya nih kurang kurang bisa dikontrol gitu untuk bisa Iya, memberikan komentar gitu kan. Kayaknya sekarang iya, nih netizen nih malah benar gitu. Itu sih iya, kayaknya betul. Nah, mungkin yang jangan curhat juga kurang Mbak, gitu. sabar sabar. Iya, betul, Pak. Ya, dari Iya. apa yang disampaikan oleh Mas Faris dan Mbak Sevil tadi, memang itu ya, perlunya beretika dalam bermedia sosial gitu. Nah, etika ini Benar. juga tentunya harus ditanamkan sejak dini, karena anak-anak kecil zaman sekarang juga udah pegang HP, udah pegang media sosial segala macam ya. Nah, mungkin saya akan sedikit sharing mengenai gimana sih etika dalam bermedia sosial itu ya. Jadi untuk yang pertama itu tentunya untuk mempergunakan bahasa yang baik. Jadi jangan menggunakan bahasa yang kasar, tidak ada ujaran kebencian dan lain-lain. Kemudian kita sebisa mungkin jangan men-share hal-hal yang berbau sara, pornografi, atau aksi kekerasan. Nah, apabila nanti kita men-share seperti hal-hal yang saya sebutkan tadi itu, ada juga hukumannya di UU ITE, seperti itu. Kemudian yang ketiga, dalam men-share berita itu kita harus meng-cross-check dulu, ini berita tuh benar apa enggak ya. Jangan sampai apa yang kita sebar itu beritanya adalah berita bohong, atau mungkin bahasa keren sekarangnya itu adalah hoax ya. Kemudian itu kita harus menghargai hasil karya orang lain. Kemudian kita tidak boleh mengumbar informasi pribadi seseorang tanpa seizin orang tersebut ya. Gitu. Karena itu termasuk dalam doxing. Itu kemudian ya seperti itu sih. Paling dalam apa, ke depan itu tentunya butuh itu ya perhatian khusus tentang bermedia sosial ini. Nah, mungkin dari Mas Faris itu bisa memberikan tanggapan gimana sih ke depannya gitu. Khususnya mungkin karena bermedia sosial ini kan juga akan menggambarkan bagaimana Indonesia itu ya. Indonesia. Nah, betul Silahkan Mas betul Faris. betul. Nah, ya dalam sosial media, ya kita emang harus siap dalam segala hal. Maksudnya dari segi dari luar maupun dari dalam. Nah, dari dalam nih contohnya kita harus bisa untuk menyiapkan untuk membela negara gitu, kesiapsiagaan dalam membela negara. Nah, yang mana kesiapsiagaan bela negara ini mempunyai arti yaitu suatu keadaan di mana yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam. Yang biasanya itu dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 dan Pancasila, yaitu menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan negara. Nah, dalam kesiapsiagaan bela negara ini, kita memiliki beberapa nilai-nilai rumusan, yaitu ada cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, dan setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal untuk membela negara. Kemampuan awal untuk bela negara ini itu bisa diwujudkan secara fisik maupun non fisik nih. Nah, contohnya itu kalau fisik dari kesiapsiapan dari diri kita ya, seperti menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Sedangkan secara non fisik itu seperti menjaga etika, moral, dan memegang teguh kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai jati diri bangsa gitu. Nah, kita masuk ke yang fisik dulu ya. Yang fisik itu ada kesiapsiagaan dalam jasmani dan rohani. Jasmani ya kalau saya sendiri jujur itu saya
hobi ya dalam olahraga renang gitu. Kalau boleh tahu nih, Mbak Masnya hobi nggak sih buat olahraga gitu? Kira-kira apa nih coba? Kalau dari saya sih ya, saya kebetulan juga sejak kecil suka olahraga kayak sepak bola, basket ya. Selain bisa jadi hobi itu juga itu sih mungkin terkait dengan tadi menjaga kesehatan jasmani itu. Kalau saya Oke. sendiri sih lebih senang lari ya, lari atau jogging lah. Diusahain sih seminggu 3 kali. Biar banyak kalori yang terbakar juga kan. Iya, iya, iya. Ada program ya, diam-diam ada program. Iya, Program betul. Nah, ada nah, program. iya, untuk kegiatan ini, untuk kesehatan jasmani ini kita emang bagus sih, tapi ya kita harus bisa mengontrol dan jangan sampai menyebabkan kelelahan yang berlebihan. Karena itu bisa menyebabkan ya kelelahan fisik terutama dan mental juga nih. Eh, Nah, kita coba masuk ke yang non fisik ya. Salah satunya tuh mental atau etika. Mental aja deh, mental. Nah, sekarang kan lagi marak-marak banget nih tentang mental health atau kesehatan mental ya. Salah satunya kayak ada bipolar disease atau stres yang berlebihan gitu kan. Nah, dalam menghadapi ini, kita harus bisa untuk memanajemen stres ini agar tidak menyebabkan kelelahan tadi yang di mental tadi. Nah, em, kenapa kita harus menjaga atau memanajemen stres ini? Itu sangat penting karena bisa membuat diri kita itu lebih bahagia, sehat, dan produktif, meski harus menghadapi berbagai masalah dalam hidup yang dapat menyebabkan stres. Memang tidak ada orang yang bisa mengontrol sepenuhnya stresnya itu gimana, tapi setidaknya kita bisa meminimalisir stres tersebut. Karena biasanya kalau kalau kita udah banyak pikiran nih, stres gitu bisa berdampak buruk juga kan dari kesehatan fisik kita maupun mental ya. Seperti biasanya kalau orang stres tuh bisa ada pelariannya gitu kayak mengkonsumsi alkohol atau merokok atau makan berlebihan atau bahkan nggak mau makan gitu ya atau menunda pekerjaan seperti itu. Nah, untuk memanajemen stres itu kira-kira Mbak sama Masnya ada yang tahu nggak sih kira-kira apa gitu? Eh, ini ada nggak sih Mas korelasinya sama yang lagi ngehit sekarang nih? Healing-healing gitu loh. Nah, benar sekali. Boleh, boleh, boleh. Itu juga merupakan salah satu eh, aktivitas yang positif untuk mengurangi rasa stres dalam pikiran dan diri kita. Karena itu bisa melepaskan hormon-hormon stres kita itu dengan cara healing tersebut. Nah, sebelumnya untuk memanajemen stres itu kita punya beberapa langkah. Yang pertama itu kita harus mencari tahu apa penyebab stresnya. Eh, Nah, untuk mencari tahu itu kita bisa menulis-nulis jurnal selama kira-kira 1 minggu 2 minggu gitu untuk mengidentifikasi suatu kondisi di mana ada nggak sih penyebab stres, apa sih penyebab stresnya kita selama seminggu ke belakang ini atau 2 minggu belakang ini. Nah, dengan itu kita bisa bisa menganalisis lagi nih, oh ternyata ini yang membuat stres gitu-gitu. Jadi kita bisa kedepannya bisa untuk menghindari penyebab stresnya gitu. Lanjut, yang kedua itu ada step yang kedua itu hindari stres yang tidak perlu. Misalnya kadang kita di dunia pekerjaan atau di bersama sama teman satu circle lah istilahnya Nah, zaman sekarang ya. Eh, ada misalnya kita nggak kebiasaan ngomong tidak gitu, misalnya nggak bisa nol, itu sebenarnya itu bisa menyebabkan stres karena ketidakbiasaan kita untuk menolak itu gitu. Karena sebenarnya itu stres yang tidak perlu tapi bisa menyebabkan stres yang berlebihan gitu. Seperti berani berkata tidak baik dalam urusan pribadi maupun profesional dan hindari orang-orang yang dapat menyebabkan misalnya stres. Misal kita ya sekarang kan lagi zaman juga nih kayak
toxic relationship lah, apalah itu, itu Iya. bisa menyebabkan menyebabkan stres yang berkepanjangan sih menurut aku. Nah, lanjut step selanjutnya itu ubah kondisi penyebab stres, di mana mengubah situasi ini mungkin bertujuan untuk mencegahnya muncul kembali di kemudian hari gitu. Yang kayak ini tadi udah saya bilang, jadi kita udah menjurnal dan melihat kembali, evaluasi kembali, lalu agar supaya di kedepan hari tidak terulang kembali gitu. Dan step selanjutnya itu ada adaptasi dengan penyebab stres. Misal kita kan udah capek nih pergi kerja ke kantor, terus pulang udah sore, apalagi di jalan macet gitu kan. Nah, misalnya kita macet ini kan bisa menyebabkan stres. Kalau bisa itu kita beradaptasi dengan itu gitu. Jadi misalnya contoh case-nya tadi itu ada macet, jadi kita coba untuk berpikiran positif, cari sudut pandangnya dari hal yang terjadi itu gitu. Jadi jangan selalu berpikiran negatif dalam menghadapi stres tersebut. Nah, yang kelima nih, luangkan waktu untuk melakukan hal yang disukai, sama seperti Mbak Sevilla dibilang, salah satunya healing itu. Nah, sebenarnya ada banyak lagi sih, ada beberapa hal seperti olahraga secara rutin yang tadi kita bahas, olahraga, bisa bermain dengan hewan peliharaan mungkin kalau ada di rumah, berbicara dengan teman, atau sambil sharing gitu, kumpul-kumpul nongkrong-nongkrong, dengerin musik, mungkin refleksi juga bisa, berkebun, minum teh, atau melakukan hobi-hobi lainnya yang biasa kita lakukan, yang kita senangi gitu. Dan yang terakhir itu adalah terapkan hidup sehat. Nah, kita harus imbang nih, imbang dari segala hal kalau bisa ya. Karena itu bisa mengurangi stres tersebut gitu. Gaya hidup kita itu harus sehat, tak hanya baik tapi harus sehat juga gitu. Jadi hidup sehat itu ada dari olahraga tadi, dari konsumsi makanan kita, atau dari pertemanan lingkungan kita. Jadi kalau bisa semuanya itu harus sehat, dan termasuk juga pemikiran kita gitu. Jangan selalu overthinking lah atau negative thinking. Kalau bisa kita selalu berpositive thinking agar stres kita itu berkurang gitu. Mungkin ya segitu sih kira-kira menurut aku, itu merupakan salah satu contoh kesiapsiagaan bela negara. Karena dengan jiwa yang bersemangat, jiwa yang tidak stres, jiwa yang sehat, pasti negara kita juga sehat. Seperti itu sih kira-kira. Wah, terima kasih banyak Mas Faris tipsnya. Aduh. Semoga Keren kita sekali semua itu. bisa mengurangi stres. Ya. Iya. Yang penting dalam pekerjaan dan main itu harus tetap seimbang ya, jangan lupa ya. Betul itu. Yang penting sih Heeh. kita bisa menikmati lokal produk, bisa apa, beretika, bersosial media dengan etika yang baik gitu ya di diskusi saat ini, dan kita mempelajari itu stres tadi. Jadi kayaknya tiga contoh nih relate ya. Iya, relate banget dengan kehidupan kita sekarang sih. Iya. Wah. Mungkin sekian dulu kali ya diskusi kita hari ini. Ya, Oke. Ini sangat bermanfaat, sangat berbobot nih. sekali. Ya. Terima Jarang-jarang kasih buat nih ngumpul Mas begini nih. Hashim, Mas Ya. Faris. Terima kasih juga Mbak Sevil, Mas Faris. Ya, semoga kita Terima ketemu kasih di atas lain waktu waktunya. ya. Iya. Ya, pasti. Siap. Bye. Ya, Terima kasih. Bye-bye.